Halo Nas. Nanti saya pun akan masuk. Lepas aku share point aku, lepas tu aku akan invite Saiful untuk buat dia punya sharing lagi. Sekejap Nas, aku tengah cari filter ni. Mana yang paling anu ni? Bagus. Ui. Hmm. Alamak. Okey kan Nas? Lampu bercahaya pula. Tak payahlah filter. Wih, 1.000 orang sudah ni masuk. Saiful. What's up, geng? Ini tiada filter. Ini tidak ada filter. Kita tunggu dalam 4 orang lah begitu kan masuk baru kita start terus. Atik, Assalamualaikum Atik. 3 orang sudah, 4 orang kita start. Okay. What's up, gang? What is on the news today? Full ready sudah full, Moshe? What's life? Oh, life. Life is miserable right now. Tengah PKP ni banyak tertunda. Tapi tak apa. Orang bilang sebelum keluar sinar dia kena ada cabaran dulu. Nak bagi talk juga. Oh, mau live juga Katik? Ya, mana sih Katik? Mau live Katik? Mau join live? Wih, aku rasa kalau tunggu 4 orang nih sampai besok kali ya. Kita start terus lah kan? Oh, enggak Patik. Sekejap ah. Aku invite kau dulu. Kita tes mic dulu macam mana. Mau Katik? Kau request sama aku. Alright, Tik. Dapat. Makanlah dulu. Sambil tengok ni anu lah kan. Sharing for tonight. Tapi itulah. Jadi macam mana pul? Start sejak kah? 3 orang. Kita start sejak lah kan. Nanti adalah tuh yang masuk tuh. Oke, so live lah nih. Live makan. Owner air biasa. Assalamualaikum Najib. Selamat datang. Oke, 4 orang sudah kita start lah. Start terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, so for today aku akan share tentang sambungan hari itu tentang kesalahan berniaga kan. Tapi ini apa yang aku share ini bukanlah daripada pengalaman aku tapi pengalaman orang yang lebih berpengalaman. Nah, dia share dengan kami, guru-guru kami lah dia share dengan kami dan aku sampaikan kepada kamu semua. Oke. Siapa hal aku ni mau share pengalaman macam biasa aja bah. Bukan macam si Najib. Air biasanya luar biasa. Oke, kita start nah. Oke. So, cara berniaga yang salah.
Aku akan share beberapa poin mana yang sempat. First, hari itu sambungan daripada hari itu. First is pinjaman. Dari segi pinjaman lah, bila kita buat pinjaman. Yang aku tahu, bila sebaiknya, ialah macam sebelum ni pernah aku cakap, sebaiknya kita start bisnes dengan zero modal. Tapi ada certain business yang mungkin kita mau start dengan modal yang besar lah kan. Tapi kalau boleh, kita start dulu dengan zero modal, coba jadi agent atau dropship di bawah orang, start dari sana, kumpul untung dari sana, and then kita terus start. Kalau macam rasa boleh sudah gerak sendiri, kita terus buka bisnes sendiri. Okay. Dan untuk pinjaman, pinjaman ni actually dia ada dua sebab kenapa kita boleh buat pinjaman. Kalau selain daripada sebab dua sebab ni, lebih baik jangan buat pinjaman. Dia kena antara dua sebab saja. Which is, pertama, untuk kita kembangkan bisnes. Untuk kita kembangkan bisnes. Yang kedua, Hai Amar, welcome. Thank you for joining tonight. Tadi kembangkan bisnes sebab kita guna pinjaman ataupun loan ni apabila kita sudah tahu apa mau buat dengan duit tersebut. Bukannya pinjam untuk start bisnes. Maksudnya kita pinjam, kita ada duit, tapi kita guna untuk start bisnes. Maksudnya kita langsung tidak prepared dengan kewangan tersebut kan. So kita pinjam. Actually pinjaman ni bagus apabila kita sudah ada strategi. Duit ni sebanyak ini kita mau buat untuk apa. Dan sebaiknya kalau kita mau guna duit pinjaman tersebut, pastikan jumlah duit pinjaman tu kita ada simpanan juga sebanyak jumlah yang kita pinjam. Maksudnya kita sudah ada backup duit. Kalau in case something bad happen, kita tidak dapat bayar pinjaman, kita tidak dapat langsaikan pinjaman kita ada backup. Terus supaya kita tidak di blacklist ataupun tidak di to Heidi. Thank you for joining. Yafi, tengok juga you ataupun tidak status buruk lah dengan bisnes kita kan. Itu yang pertama, sebab yang pertama. Yang kedua is beli aset. Maksudnya kita gunakan pinjaman tu untuk beli something yang ada in the future nilai dia akan naik. Bukannya depreciate kan. Maksudnya nilai dia menurun. Bukan benda yang macam tu. Beli sesuatu benda yang in the future nilai dia akan naik. Contoh emas kan, silver pun kan, rumah ni Saiful lagi pakar ni tentang rumah. Boleh tanya dengan dia lah pasal rumah-rumah ni semua ni. Tapi yang saya tahu itulah tentang nilai tentang apa yang terbaik sekiranya kita buat pinjaman untuk dua sebab saja, kembangkan bisnes dan juga untuk beli aset. Dari segi kembangkan bisnes, contohnya, sebagai contoh, salah satu contoh untuk kembangkan bisnes, kita mau tambah cawangan. Maksudnya daripada jumlah pinjaman tu, kita mau buka lagi cawangan supaya market kita lagi besar. Mungkin kita tidak lagi conquer Sabah, tapi kita mau conquer area Semenanjung juga. Kita buka lagi cawangan. Itu adalah salah satu cara untuk kembangkan bisnes juga. Dan itulah yang terbaik sekiranya kita gunakan pinjaman untuk kembangkan bisnes kita. Itu yang kedua. Itu yang pertama, untuk poin pertama, kesalahan berniaga. Yang kedua is, dia tidak fokus dengan satu bisnes. Maksudnya dia buat bisnes, tidak fokus dengan satu. Dia buat banyak-banyak bisnes. Belum lagi kembang, belum lagi stabil produk yang first ni, dia sudah mau tambah lagi produk yang kedua. Kalau kita boleh nampak, kita boleh tengok daripada contoh company besar seperti Coca-Cola. Coca-Cola dia start dengan satu perisa saja, Coca-Cola. Dia start, saya tidak ingat tahun berapa dia start. Tapi yang saya tahu sebelum saya lahir lah. Kan? Dia start sangat lama, dan bayangkan dia sudah lama baru dia start produce perisa ataupun version yang baru untuk dia punya brand. Bayangkan, maksudnya dia tunggu betul-betul stabil, betul-betul sudah ada sudah
ada market, then dia start lagi produk yang kedua. So kena fokus dulu satu produk sebelum kita mau tambah produk yang lain lagi. Okay, itu untuk poin yang kedua. So kalau buat pinjaman pertama, tidak fokus pada satu bisnes. Yang kedua, yang ketiga is simpan duit bisnes dalam akaun pribadi. Ini yang buat bisnes ni biasanya tahu nih. Simpan duit bisnes dalam akaun pribadi. Okay, so ini saya ajukan kepada orang yang mau start bisnes. Paling bagus lah kamu terus buka akaun pribadi, terus buka current account supaya kamu senang in the future kamu punya status ataupun kamu punya transaksi kamu bagus, transaksi kamu banyak, dan kalau bagus bank akan lebih berminat dengan kita, berminat untuk tawarkan pinjaman dengan kita. Tapi jangan salah guna pinjaman tu lah, macam saya cakap tadi, gunakan untuk dua sebab saja, untuk kembangkan bisnes, untuk beli aset. Okey. Macam mana bank, apakah ciri-ciri company ataupun bisnes yang bank suka untuk tawarkan pinjaman? Okey, first is first, transaksi dia kenalah duit yang masuk itu lebih banyak daripada duit yang keluar. Mungkin ada certain daripada korang yang lebih mahir dalam bank, mungkin ada certain yang masuk dalam life ni kerja bank previously, mungkin orang lagi faham. Dan yang saya cakap ni based on apa yang my guru explain to me lah. Okay, itu yang first, which is transaksi kita pastikan yang keluar masuk tu masuk lebih banyak daripada keluar, masuk lebih banyak daripada keluar. Itu bank akan suka bila bank nampak transaksi kita, transaksi berniaga kita macam tu, dia akan lebih suka. Itu yang pertama. Yang kedua is bank dia akan Hai Isha. Hai Isha. Iya, lama saya dah jumpa Isha. InsyaAllah kita jumpa after PKP. Hari tu ada pergi KL tapi sibuk dekat sibuk ada kelas 3 hari dari pagi sampai malam, jadi memang tidak ada masa untuk berjumpa dengan orang. Ramai juga yang bawa berjumpa tapi I'm so sorry, I'm busy at that time, dan time tu juga ada isu ni kan, wabak ni, so aku takut juga mau berjumpa dengan orang kan, so I'm so sorry. InsyaAllah next day kita jumpa, kita lepak kings. Alright. Okay. Apa aku cakap tadi ya? Yang first keluar masuk kan. Okay, first keluar masuk. Yang kedua is bank suka bila mana kita segala transaksi, apabila kita punya company, segala transaksi yang dilakukan dalam bisnes kita, keluar masuk, semakin automated transaksi kita, maksudnya kita tidak bergantung dengan human resource, kita tidak bergantung dengan bos, kita tidak bergantung dengan staff, tapi kita lebih bergantung kepada orang cakap automated lah, macam sistem-sistem sekarang kan, ada website, ada OnPay, ada Saleskeep pun dia buat salah satu juga service yang auto pay juga, maksudnya automated lah. And begitulah. Maksudnya makin automatic kita punya transaksi dalam bisnes tu, makin bank suka untuk tawarkan pinjaman kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga is, yang ni kamu jangan salah faham, which is hutang ataupun loan dalam bank kita. Loan bisnes kita. Maksudnya bukannya bank suka kita berhutang. Maksudnya bank suka orang yang berhutang dalam amount yang mereka mampu, dan mereka boleh bayar secara konsisten, bayar on time. Contoh amount setiap bulan mereka kena bayar 250. Mereka bayar on time, tidak delay, on time. Dan mereka juga dia akan jadi lebih bank akan lebih suka sekiranya kita bayar hutang tu in advance. Dia nampak transaksi, kita bayar hutang ni in advance.
selalu kita bayar in advance. Diorang akan lagi suka untuk tawarkan kita pinjaman baru untuk kita lah. Actually kalau boleh jangan buat pinjaman lah untuk bank, tapi sekiranya perlu pastikan masuk kepada sebab yang telah saya sebut tadi, dua sebab, which is untuk kembangkan bisnes dan juga untuk untuk beli aset. Oke. Itu baru first point. Second point, saya percepatkan lah kan, sebab saya pun mau jemput Saiful lagi untuk bagi sharing, dia punya sharing lagi power lepas ni insyaAllah. So saya percepatkan dan perjelaskan lagi saya punya explanation lepas ni lah. Okay. Nombor 2, tadi nombor 1 kesalahan bisnes, which is suka buat pinjaman. Saya sudah explain tadi cara buat pinjaman yang betul. Nombor 2, which is tidak fokus pada satu bisnes, sudah saya explain juga tadi. Nombor 3, which is simpan duit bisnes dalam akaun pribadi. Okey, 3 sudah. Alah, aku mau tulis ni. Hello Mi. Hello Mi. Welcome to tonight sharing. Sekejap macam mana mau pin ya. Tak apalah. Mau habis sudah poin. Harap kamu dapat take note tadi beberapa poin yang telah saya bagi. Okey, nombor 3. Nombor 3 tadi simpan duit bisnes di akaun pribadi kan. Okey, so itulah yang terbaik untuk cara yang terbaik untuk kita mulakan bisnes, which is kita simpan ataupun segala transaksi keluar masuk dalam current account kita, bukan akaun pribadi kita. Okey, so elakkan daripada simpan duit dalam akaun pribadi sekiranya kita berbisnes. Yang keempat, which is duit bisnes adalah duit sendiri. Itu jadi masalah. Duit bisnes adalah duit sendiri, which is kadang saya sendiri pun rasa, saya sendiri pun alami benda ni. Saya terpakai duit untuk perbelanjaan sendiri. So which is wrong. Ada beberapa portion untuk kita, macam mana kita mau agihkan kita punya perbelanjaan bisnes. Okay, dia ada production punya perbelanjaan, dia ada gaji, dia ada apa lagi? Ada untuk staff, untuk apa lagi? Ya, aku pun tak berapa ingat, tapi nanti insyaAllah the next session aku akan share pasal tu. Nanti aku akan revise balik dan aku akan share dengan kamu semua lah. Okay. So, tadi yang keempat, which is duit bisnes, jangan buat duit sendiri. Itu kesalahan yang keempat orang berniaga. Yang kelima adalah benarkan pelanggan berhutang dengan kita, which is dulu saya start tempe, saya cari agent, saya benarkan pelanggan saya berhutang. Sebab ada seorang guru saya ni, dia ada bagi tahu yang we take customers risk. Maksudnya kita jangan biar customer rasa berisiko bila dia beli produk kita. We take customers risk. So, apa yang aku terfikir time tu, aku bagi dulu produk tu sama agent. Bila agent habis bayar produk aku, then bila agent habis jual produk aku, then agent akan bayar aku. Which is itu satu strategi yang betul sekiranya kita tidak gunakan ia dalam jangka masa yang panjang. Sebab yang aku buat macam tu, tapi untuk 2 kali purchase saja. Untuk 2 kali purchase, maksudnya untuk 2 kali pusing. Selepas diorang sudah beli 2 package ni, selepas dari itu diorang perlu bayar duluan. Dan diorang boleh jual produk tersebut. Itu yang aku buat. Maksudnya aku limitkan pembelian percuma tu. Then bila sudah sampai limit, diorang kena bayar dulu, baru diorang boleh jual produk. So itulah dia 5 poin untuk kesalahan dalam berniaga, dan aku harap poin-poin yang aku kasih tadi bermanfaat untuk kamu semua. So let's invite Saiful Amri untuk bagi dia punya sharing lagi. Saiful, get ready.
Oke, waiting for Saiful. Oke, sementara kita tunggu Saiful, ada apa-apa soalan yang kamu mau tanya? Boleh dengarkan? Sebab aku cabut mic sudah, supaya aku boleh dengar conversation dengan Saiful lepas ni. So, kamu ada soalan apa-apa mau tanya? Insya Allah kalau aku tahu, aku share lah. Kalau aku tidak tahu, aku just cakap aku tidak tahu saja. Oke? Jojo, welcome to the club. Thank you for joining. Aku tengah tunggu Saiful nih untuk eh, apa nih? Untuk join live malam nih. Oh, already request. Oke, kejap ah. Kenapa nak keluar request dia? Aku request kau full. Aku request kau, and then kau approve apa full? Mana sudah? Dia tidak keluar. Oh, kejap. Alamak, gelap lagi. Aku PIG aku lah. Aku PIG, nanti kau join aku. Oke, aku masuk. Oke Live full. ya. Alright. Oke, kita pergi Saiful punya Insta lagi. Tidak apa, nanti akan keluar dengan di story aku juga nanti. Oke? Oke guys, stay tune. Kejap ah.